Dan kami merasa bahwa begini Pak, jangan sampai gereja itu banyak mengalami persekusi, jangan sampai pendidikan juga begitu Pak. Ini pendidikan agama. Ini belum ngomong tentang yang Katolik, yang Buddha dan Hindu, dan penghayat kepercayaan. Terjadi hal-hal yang tidak begitunya, seperti ada penahanan atau pembatasan di provinsi-provinsi tertentu. Saya kasih contoh Depok itu Pak. Depok sampai hari ini satu formasi pun tidak dimunculkan. Itu orang Batak banyak putusannya Pak. Bekasi 1.500 formasi kemarin itu, tidak satu pun orang Kristen Pak, guru agama Kristen Pak. Silakan. Izin pimpinan. Pimpinan saya. Izin pimpinan. Yang spesifik nggak Pak? Spesifik nggak? Guru agama Kristen. Silakan, Bapak dulu. Ya, 2 menit Pak ya, 2 menit. Ya, saya dari Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia. Saya Abraham Pelokila. Yang pertama bahwa kalau teman-teman masih ada formasinya, kalau kami tidak ada formasinya sama sekali Pak. Saya contohkan Jawa Barat itu kosong Pak untuk guru pendidikan agama Kristen. Banten sampai hari ini gurunya semua yang agama Kristen itu Pak, semua volunteer tanpa gaji Pak. Satu daerah di Cianjur, daerah Kristen itu, anak-anaknya 100%, hampir 90 sampai 100% Kristen, tidak diizinkan guru agama yang beragama Kristen ataupun ASN beragama Kristen untuk mengajar. Bali tidak pernah mengajukan formasi untuk guru pendidikan agama Kristen Pak. Dan banyak daerah Pekanbaru Sebentar demikian. Pak, ada suratnya nggak tidak mengizinkan? Itu kan pengajuannya kan dari Pemda Pak, formasi. Nah mereka tidak buka formasi Pak. Tidak buka formasi dari 21, 22, 23 sampai hari ini. Dan di DKI Jakarta ada 45 guru yang sudah lulus tapi tanpa penempatan. Padahal mereka sudah jadi guru di tiap-tiap sekolah. Dan kami merasa bahwa begini Pak, jangan sampai gereja itu banyak mengalami persekusi, jangan sampai pendidikan juga begitu Pak. Ini pendidikan agama. Ini belum ngomong tentang yang Katolik, yang Buddha dan Hindu, dan penghayat kepercayaan. Nah karena itu seperti Jawa Tengah, kemudian Jogja, Jawa Timur dan sebagainya, kami melihat bahwa terjadi hal-hal yang tidak begitunya, seperti ada penahanan atau pembatasan di provinsi-provinsi tertentu. Saya kasih contoh Depok itu Pak. Depok sampai hari ini satu formasi pun tidak dimunculkan. Itu orang Batak banyak putusannya Pak. Bekasi 1.500 formasi kemarin itu, tidak satu pun orang Kristen Pak, guru agama Kristen Pak. Tetapi di situ kan orang Batak kebanyakan Pak. Maksudnya begini Pak, maksudnya guru agama Kristen itu bukan tidak orang... ada dimunculkan formasi untuk masuk. Sementara formasi ada. Formasi ada, buat PAI 1.500 Bekasi Pak. Formasi ada, tetapi tidak PAK dimunculkan. pun tidak. Sementara itu dibutuhkan. Sangat butuh Pak. Bagaimana gereja HKBP di sana banyak-banyak, mahasiswa Kristen tuh banyak sana Pak. Sehingga begini, maksud kami bahwa ini bisa disampaikan ke Kemenpan RB untuk mendorong pemerintah daerah agar menaruh perhatian yang sama. Karena saya pikir bahwa jangan sampai di bidang pendidikan terjadi hal-hal seperti begini. Jadi begini Pak, begini saya harus luruskan. Jadi jangan melulu kita fokus ke Kemenpan RB Pak. Ini menyangkut lintas KL Pak, Kementerian Lembaga. Nah kalau guru agama itu saya kira Kementerian Agama. Nah Izin, kalau Pak. Bapak sudah bikin surat ke Kementerian Agama, tolong suratnya ke kami Pak. Izin Pak, kami sudah ke Komisi 8, Komisi 10 sudah. Jadi gini Pak, untuk formasi P3K itu domainnya pemerintah daerah, bukan Kementerian Agama lagi. Kementerian Agama sampai hari ini cuman mengurus tentang sertifikasinya, PPG-nya, sertifikasinya. Selain itu semua sudah ada di bawah Kementerian Pendidikan, yaitu di dinas atau di sudin dan sebagainya. Jadi untuk pengangkatan, untuk formasi ini diajukan oleh BKD Provinsi Pak. Atau kota ataupun kabupaten. Nah yang mempersulit BKD. Ya kita tidak tahu siapa yang mempersulit, tapi yang jelas bahwa tidak dibuka formasinya. Banten itu Pak sampai hari ini Pak. Saya kemarin ketemu sama, karena mereka persoalannya gitu, pengawasnya datang kita ngomong, itu hampir semua sekolah yang ada anak-anak Kristennya itu Pak.
Guru terpaksa dari luar datang volunteer tanpa gaji, Pak. Karena mau supaya begini, bahwa anak-anak Kristen situ tetap ada pendidikan agamanya. Karena kalau kita ngomong pendidikan agama semenjak tahun 2003, ya, kesepakatan bahwa minimal 15 anak dalam satu sekolah harus ada guru agama dengan sesuai dengan agamanya, berarti sudah wajib pemerintah menghadirkan guru. Permendiknasnya juga demikian. Ada berbagai pergub atau perda juga demikian. Nah, karena itu kami mendorong agar Komisi 2 mendorong Perkemenpan RB dan kemudian Kemendagri untuk menyampaikan kepada beberapa daerah atau provinsi ini, khususnya Jawa Barat, Banten, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, kemudian Pekanbaru, dan beberapa daerah lagi, Padang. Dan kami berharap bahwa kehadiran pendidikan di Indonesia itu bagi semua golongan masyarakat. Tidak boleh pandang bulu. Ya, begini Terima kasih. Pak, supaya kalian punya dasar, tolong bikin surat resmi ke Komisi 2. Baik, siap Pak Ketua. Ya, karena Kemendikbud bukan mitra Komisi 2, ya kan? Kemenkes juga bukan mitra Komisi 2. Mitra kami hanya Kemendagri dan Menpan RB, BKN. Tolong bikin surat resmi, Pak. Baik, Dan baik. nanti kami bisa tindak lanjuti. Terima Masih kasih. ada? Pak Ketua. Oke, izin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Kami dari FGPPNS, ada guru negeri dan swasta di forum kami. Kami hanya ingin mengutarakan karena di formasi untuk 2024 ini tidak ada swasta. Nah, kami inginkan honorer dituntaskan yang sudah terdata juga yang belum terdata yang ada di Dapodik Kemendikbud. Di situ kalau di Kemendikbud itu ada dari honorer yang dari negeri berarti, terus ada GTY. GTY adalah guru yayasan ya. Karena ini mereka juga sudah lama mengabdi tapi tidak diperhatikan, dia cuma dikasih biasanya peluangnya cuma 20%. Selanjutnya Bapak Pimpinan, kami ingin Komisi 2 ini menuntaskan PG 2021 yang lulus passing grade pada tahun 2021. Ada sebagian yang diangkat, ada sebagian yang belum. Semuanya karena anggaran. Selanjutnya ada namanya passing grade TP tanpa penempatan di tahun 2022. Dan itu 100% adalah guru negeri yang diobservasi. Ada yang sudah 20 tahun mengabdi tapi tidak lulus. Ada yang baru 2 tahun mengabdi tapi lulus karena kebijakan soal-soalnya itu dari kepala sekolah dan guru senior serta pengawas. Di tahun 2023 ada lagi kami PG kategori P. Nah, itu sudah dimudahkan dengan diberikan tes observasi tapi yang melakukan adalah yang bersangkutan. Nah, di situ juga terjadi lagi kesalahan wewenang. Nah, banyak yang tidak lulus juga, lulus tapi tidak mendapatkan penempatan. Saya juga tidak tahu, ternyata banyak yang lulus jalur lintas. Itu selanjutnya kami Pak juga meminta dari pakaian. Pakaian kami itu disamakan karena adanya ada perbedaan antara PNS, P3K. Kalau kita cuma P3K itu kan putih hitam dari Senin sampai Rabu. Nah, anak-anak saya bertanya kadang kalau saya jadi pembina upacara, dia bilang, "Bu, kenapa ibu lain bajunya daripada yang sudah senior kan yang sudah tua-tua?" Apa yang saya jawab? Ibu tidak bisa membeli baju kaki, kuning kaki ya. Nah, jadi ibu pakai putih hitam. Nah, setidaknya anak-anak itu sudah berpikir, loh kok beda-beda guru ini? Ya, sedangkan kita selalu bercerita jangan ada bully di sekolah, bullying ya. Nah, tapi ternyata gurunya yang dibully. Selanjutnya kami minta juga jenjang karir. Jangan kami P3K itu mentok di golongan 9.
Kami alhamdulillah gajinya itu alhamdulillah sudah lumayan. Cuma jangan sampai karir kita itu Pak tidak bisa ke S2, sedangkan sudah banyak teman-teman juga sudah S2. Selanjutnya dihapuskan kontrak yang 5 tahun itu Pak, kami otomatis langsung saja diperpanjang sampai pensiun. Karena apa? Setiap di kontrak itu pasti ada sesuatu di situ. Lanjut lagi Pak, melebur supaya tidak panjang lebar, leburlah PNS dengan P3K itu menjadi ASN. Jadi tidak ada namanya dui fungsi. Kan kita sama-sama guru kan? Kok ada PNS, ada P3K, begitu juga gajinya, begitu juga pakaiannya. Tidak sesuai dengan Pancasila di sila kelima. Jadi kita minta keadilan. Jadi sama, tidak usah lagi PNS, ini P3K menjadi polemik di sekolah. Jadi kita lebur saja menjadi ASN. Pemerintah juga tidak pusing memikirkan anggaran sekian, dan juga kami tidak jadi jadi gap antara PNS dengan P3K. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Silakan. Terima kasih atas waktunya Bapak Pimpinan. Saya langsung saja. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya rahayu. Baik, saya sama seperti yang Ibu ini dari guru. Jadi khususnya guru bahasa Jepang. Nah, kenapa saya bisa hadir di sini sekarang? Jadi izin pimpinan. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kenapa saya bisa hadir hari ini di ruang sidang itu yang pertama, saya mengambil data dari fakta apa yang saya alami sebagai guru bahasa Jepang dan mewakili teman-teman komunitas pengajar bahasa Jepang yang ada di Provinsi Bali. Yang sampai saat ini dari tahun saya tamat kuliah sampai sekarang itu bukaan untuk bahasa Jepang itu sangat minim sekali di daerah, notabene daerah pariwisata di Bali, Bapak. Dan itu semuanya teman-teman bahasa Jepang itu ada hampir di semua sekolah SMA, SMK yang ada di Bali, dan ada pun beberapa SD dan SMP yang mengajarkan bahasa Jepang. Kenapa cuman jumlah formasi bahasa Jepang ini sangat minim sekali, Bapak, di Provinsi Bali yang notabene daerah pariwisata yang membutuhkan. Nah, agar tidak ada kejadian lagi seperti tahun kemarin ini, ada formasi gurunya ada yang non PNS itu 143 orang yang saya terdata sekarang, itu cuma 12 orang yang dikasih formasi bahasa Jepang. Nah, semuanya ikut tes dan semuanya lulus passing grade. Nah, yang 12 ini saja yang lulus, sisanya lulus passing grade dan belum ada kepastian sampai sekarang. Nah, dalam forum ini saya mohon yang lulus passing grade ini kalau bisa itu sudah langsung lulus lagi tanpa tes. Jadi seperti itu untuk pengangkatan P3K tahun 2024. Nah, kemudian biar tidak ada lagi kejadian bahwa sekolah yang tidak membutuhkan guru yang seharusnya itu datang ke sekolah tersebut membawa formasi seperti ini. Misal contohnya sekarang ada teman saya yang ngajar bahasa Jepang di salah satu SMK yang ada di Bali. Di sana dibutuhkan guru bahasa Jepang, tetapi yang datang P3K kimia. Nah, kalau di SMK pariwisata yang dibutuhkan kan kemampuan berbahasa Jepangnya, jadi bukan guru kimianya, ya, seperti itu. Jadi yang ada di lapangan seperti itu, pimpinan. Kemudian yang sama seperti Ibu tadi ini, saya menambahkan dari tahun kemarin pembukaan P3K itu saya menyampaikan aspirasi dari teman-teman yang honor yang di swasta atau GTY, guru tetap yayasan itu, agar bisa juga masuk ikut dalam seleksi CPNS ataupun P3K tahun 2024. Kemudian yang lagi satu pimpinan, saya sudah dari 2008 ini mengabdi sampai sekarang sebagai guru bahasa Jepang di salah satu SMA yang ada di Bali. Nah, itu saya sampai sekarang pun yang duluan diangkat itu malahan yang murid saya sekarang yang ada di sebelah saya. Dan saya ditanya sebagai guru, Bapak kok masih pakai baju enggak atau beda sama teman-teman yang lain sampai seperti itu. Dan itu pun murid saya yang sudah duluan, yang baru 2 tahun, yang baru setahun ataupun 3 tahun, itu yang duluan, Bapak Pimpinan. Jadi seperti itu di lapangan kejadiannya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan forum kali ini, Pimpinan. Terima kasih banyak. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Arigatou gozaimasu. Interupsi pimpinan. Arigatou gozaimasu. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Interupsi pimpinan. Di sini nggak ada interupsi, Pak. Saya dari Ambon, Pak. Sudah Pak. Cukup, Pak. Ya, Saya cukup. menyampaikan. Ini RDPU paling lama selama saya DPR, Pak. Mohon maaf aja, Mohon izin Pak. pimpinan. Ini, Pak. Ya, Bapak sekalian,
Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu sekalian, kami sudah menampung dan kami sudah pahami semua apa masalah yang mau dibawakan ke sini, dan sebagian sudah kami terima. Aspirasi nanti berkasnya setelah selesai rapat ini bisa diserahkan langsung kepada kami di tempat ini. Dan yang kedua, kami akan bersurat secara resmi kepada kementerian-kementerian terkait. Tentu tembusannya seperti misalnya kalau dia Kementerian Pendidikan, tentu kami harus tembuskan kepada Komisi 9 surat kami tersebut. Ya karena bukan mitra kami. Oleh karena itu tentu kami inginkan data dan atau berkas yang valid dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa kami serahkan kepada Kementerian Menpan RB dan Kepala BKN dalam waktu secepatnya ketika kami sudah menerima berkas dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rieke Diah Pitaloka yang sudah berani dan nekat mampir ke Komisi 2. Pimpinan. Ya, terima kasih kepada Mohon izin. teman-teman anggota, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesilapan dalam sikap dan cara berbicara kami dalam bertingkah laku kami. Untuk itu kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Junimat, kami mau menyampaikan daftar inventaris masalah Pak dari SS. Thank you.